Di kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah cerita film yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu tentang seorang pria yang berpura-pura menjadi orang kaya demi mendapatkan cinta seorang wanita cantik. Apakah usahanya akan berhasil? Oke lah, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. C'est pas ça, j'ai rencontré une connaissance, une ancienne cliente de Biarritz. Elle m'a proposé un petit... Arrête. Je t'assure que c'est vrai. Mais tu crois que je comprends pas? Kisah akan diawali dengan seorang pemuda yang bekerja di sebuah hotel mewah, dan pemuda ini bernama Jean. Di sini dia tampak sedang menjaga bar yang ada di hotel tersebut, yang mana Jean sendiri adalah seorang bartender. Namun saat bar tersebut ingin tutup, terdapat satu pengunjung yang masih santai dan duduk di bar tersebut. Dan pria tua ini pun mengajak Jean untuk duduk bersama sambil menikmati minuman dan ngobrol bersama, hingga membuat Jean pun tertidur lelap dan ditinggal pergi oleh pria tersebut. Setelah itu datanglah seorang wanita cantik yang juga menginap di hotel tersebut bernama Irene. Saat Irene datang, dia pun terkejut karena bar tersebut sudah tutup dan terdapat seorang pria yang sedang tertidur. Sehingga kejadian itu pun membuat Jean terbangun dan sangat terkejut karena terdapat seorang wanita cantik di hadapannya. Irene pun mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya dan dia pun ingin minum-minum. Namun ternyata bar tersebut sudah tutup. Mendengarkan hal itu, Jean yang merupakan seorang bartender pun langsung berinisiatif untuk membuatkan Irene sebuah minuman. Di sini Irene pun tampak kagum dengan keahlian Jean dalam membuat minuman, yang mana Irene sendiri pun belum mengetahui bahwa Jean adalah seorang pegawai di hotel tersebut yang kebetulan sedang mendapatkan shift untuk menjaga bar tersebut. Akhirnya mereka pun minum bersama. Setelah itu Irene pun mengajak Jean untuk mengunjungi kamar hotel tempat dia menginap. Di sini Jean pun tampak bingung karena dia adalah seorang pegawai di hotel tersebut dan tak tahu harus bagaimana menjelaskannya kepada Irene. Kemudian Irene yang mengira Jean adalah orang kaya langsung mengajaknya untuk adu mekanik pada malam itu juga. Lalu di keesokan paginya saat Jean terbangun dari tidurnya, ternyata Irene sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Jean pun kembali lagi bekerja melanjutkan aktivitasnya untuk melayani para tamu yang ada di restoran hotel tersebut. Lalu tak lama setelah itu datanglah Irene bersama seorang pria tua yang bernama Jacques. Dan ternyata pria itu adalah pacar dari Irene. Jean yang melihat kejadian itu tampak kecewa karena pada dasarnya dia sudah sangat menyukai Irene sejak awal bertemu. Kemudian di malam harinya Irene pun kembali lagi ke bar dan dia pun bertemu lagi dengan Jean. Jean pun mencoba untuk merayu Irene kembali dengan ingin membuatkannya sebuah minuman. Namun hal itu pun ditolak oleh Irene. Setelah itu Irene pun kembali lagi masuk ke dalam kamar hotelnya. Dan saat berada di kamar dia pun harus dikejutkan dengan kartu ATM-nya yang telah patah. Ternyata yang melakukannya adalah Jacques, karena Jacques sendiri sudah mengetahui hubungan di antara Irene dan Jean. Dan akhirnya Jacques pun mengakhiri hubungannya dengan Irene. Kemudian di keesokan paginya tampaklah Jean yang sedang beres-beres membersihkan kamar di hotel tersebut. Tak lama kemudian datanglah Irene menuju kamar itu. Karena takut kedoknya akan ketahuan, akhirnya Jean pun melepaskan pakaiannya dan mempersilahkan Irene masuk ke dalam. Lalu di dalam kamar itu, Irene pun menceritakan kepada Jean bahwa dia telah putus dari Jacques dan diusir dari kamar hotelnya. Namun tiba-tiba datanglah seorang teman Jean yang sedang membawa tamu hotel dan akan memperkenalkan kamar itu kepada tamunya. Sontak hal itu pun membuat Irene terkejut dan dia pun akhirnya baru mengetahui bahwa Jean adalah seorang pegawai di hotel tersebut dan bukan orang kaya. Irene yang merupakan wanita matre pun harus pergi meninggalkan Jean pada saat itu juga. Dan sialnya Jean pun harus dipecat dari hotel itu juga. Lalu beberapa hari pun berlalu, terlihatlah Irene yang sedang makan bersama seorang pria di sebuah restoran. Akan tetapi pria tersebut pun merasa takut karena merasa seperti ada seorang pria yang sedang mengawasinya, yang ternyata itu adalah Jean. Dan pria itu pun langsung pergi dari sana.
Kemudian Jean pun mendatangi Iren dan meminta maaf karena telah berbohong mengenai statusnya. Dan di sini Jean pun mengungkapkan isi hatinya bahwa dia telah jatuh hati kepada Iren. Lalu setelah itu Iren pun mengajak Jean untuk menginap di salah satu hotel di sana. Dan akhirnya mereka pun bisa memadu kasih di malam itu juga. Kemudian di keesokan paginya Iren pun mengajak Jean untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Akan tetapi ternyata uang yang ada di ATM Jean sendiri tampaknya sudah habis. Iren yang melihat hal itu pun langsung pergi meninggalkan Jean begitu saja. Lalu Jean pun kembali ke hotel tersebut untuk membayar sewa kamarnya. Tapi dia tak sanggup untuk membayarnya karena tidak memiliki uang sama sekali. Kemudian Jean pun berinisiatif untuk bekerja di hotel tersebut. Dan upahnya akan diganti untuk sewa kamarnya. Un barman, monsieur. J'ai de très bonnes références. Non, monsieur. Akan tetapi tiba-tiba muncullah seorang wanita tua yang langsung membayar uang sewa kamar Jean. Wanita ini bernama Melin. Lalu Melin pun langsung mengajak Jean untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan akhirnya mereka pun adu mekanik juga. Setelah selesai tempur dengan wanita tua itu, Jean pun mencoba untuk pergi keluar dari kamar tersebut. Akan tetapi dia harus dikejutkan karena melihat Iren masuk ke dalam kamar bersama seorang pria. Lalu di keesokan paginya saat sedang makan di restoran hotel tersebut, Iren pun harus dikagetkan karena melihat Jean yang masih ada di hotel tersebut. Kemudian Jean pun menjelaskan kepada Iren bahwa dia berada di hotel tersebut bersama seorang wanita tua bernama Melin. Sans une ancienne cliente de Biarritz, elle m'a proposé. Arrête. Mais tu crois que je comprends pas? Que je connais pas son... Setelah Jean dan Melin selesai makan, akhirnya Melin pun mengajak Jean untuk berbelanja di sebuah toko pakaian. Dan ternyata saat sedang berbelanja, Jean pun kembali lagi bertemu dengan Iren. Lalu setelah pulang dari berbelanja dan berada di hotel, ternyata kamar Jean dan Iren bersebelahan. Lalu Iren pun manggil Jean untuk datang ke kamarnya. Setibanya di kamar, Iren pun kemudian memperlihatkan semua barang mewah yang telah didapatkan kepada Jean dari pria yang telah ditemaninya semalam. Dan di sini Iren pun mencoba mengajari Jean untuk bisa mengikuti jejaknya dan bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Singkat cerita, tampaklah Jean dan Melin yang sedang berjalan-jalan. Dan di sini Jean pun langsung mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Iren kepadanya. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan, yang dimana Jean langsung diajak oleh si nenek untuk membeli jam tangan mewah untuknya. Lalu di malam harinya Iren pun dikejutkan dengan penampakan jam tangan mewah dari Jean, pemberian dari nenek tua si Melin. Dan di keesokan harinya tampaklah Jean yang sedang mengendarai sebuah motor baru yang dibelikan oleh Melin. Lalu Jean pun menemui Iren yang berniat untuk mengajaknya pergi jalan-jalan. Akan tetapi ternyata pada saat Iren pergi ke toilet, Melin pun datang menemui Jean. Sehingga Iren yang mengetahui hal itu pun menjadi cemburu dan pergi begitu saja. Akan tetapi di malam harinya Jean kembali lagi mengajak Iren berjalan-jalan menikmati suasana malam di sebuah pantai, hingga membuat mereka pun terbuai dalam suasana yang sangat romantis. Kemudian di pagi harinya Iren pun menemui Jean di dalam hotel dan mengatakan bahwa dia dan pacar barunya akan pergi ke sebuah tempat. Akan tetapi tiba-tiba Melin pun datang sehingga membuat mereka berdua pun kaget dan segera bersembunyi di tempat yang aman. Namun pacar baru dari Iren yang mengetahui bahwa Iren sedang berada di kamar Jean membuat dia pun menjadi marah dan kecewa. Lalu saat Iren mencoba masuk ke dalam kamarnya, dia pun tidak bisa masuk yang mana dia telah ditinggal pergi oleh pacar barunya itu. Setelah itu Jean pun menemui Iren di sebuah kolam renang. Di sini Iren pun mengatakan bahwa pacar barunya telah pergi meninggalkannya dan membawa semua barang-barang mewah miliknya. Jean yang mendengarkan hal itu pun lantas pergi untuk menjual jam mewah miliknya. Dan setelah berhasil menjualnya, Jean pun langsung menyewakan sebuah kamar hotel untuk Iren menginap.
Singkat cerita, di malam harinya Jean dan Melin pun pergi ke sebuah pesta. Dan ternyata di pesta itu pun ada Irene. Dan di sana Irene pun sempat melihat mantan pacarnya yang bernama Jacques bersama pacar barunya. Lalu Irene pun meminta bantuan kepada Jean untuk mendekati pacar baru dari Jacques. Dan Jean pun menyetujuinya. Akan tetapi di saat Jean berhasil mendekati pacar baru dari Jacques, dia pun harus kepergok oleh Melin. Di sini Melin mulai curiga dan cemburu dengan kedekatan Jean dengan wanita itu. Tapi Jean pun mengatakan bahwa dia ingin mencoba adu mekanik dengan wanita itu. Melin pun mengizinkannya, akan tetapi mereka harus putus dan tidak berhubungan lagi. Dan Jean yang sejatinya tidak mencintai Melin pun menyetujuinya. Ça ira, t'inquiète pas, j'en ai vu d'autres. Merci de le prendre comme ça. Kemudian Irene yang melihat aksi dari Jean yang berhasil mendekati pacar baru dari Jacques lalu pergi untuk menemui Jacques. Di sini Irene pun mencoba merayu Jacques kembali dan mengajaknya ke dalam kamar. Namun akan tetapi saat berada di luar kamar, Irene pun tak sengaja justru malah melihat Jean yang sedang bermesraan dengan gadis itu, sehingga membuat Irene pun menjadi cemburu. Dan saat itu juga dia pun segera berlari menuju kamar hotel untuk menemui Jean. Dan saat sampai di kamar tersebut, gadis itu langsung bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu Irene pun mengungkapkan isi hatinya bahwa dia telah jatuh cinta dengan Jean. Dan singkat cerita, akhirnya di malam itu mereka pun memadu kasih dengan sangat romantis. Dan di akhir film tampaklah Jean dan Melin yang sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sebuah motor. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan silahkan tinggalkan kritik dan saran. Saya Jack Doom, see you next content.